ada yang juga ngikut di situ karena nggak bayar. Iya. Ya kan? Kalau ke TPA kan mereka harus bayar karena tergantung volume sampah yang masuk. Itu ada retribusinya. Nah kalau ikutan ke situ tadi yang gratis kan bicaranya cuma dapat pemasukan, mereka nggak usah ada pengeluaran. Yang harus kita sadari itu jenis sampah kita sekarang tuh sudah luar biasa kompleks, Mbak. Artinya kalau misalnya cuma sampah dapur, kulit pisang atau apa gitu ya dibuang ya akan terurai ya. Sederhananya itu walaupun walaupun ada proses itu juga ada bau dan sebagainya ya. Tapi apa yang kita buang sekarang ini kan ketika sudah sampai ke tanah nanti kan esesnya tuh ya macam-macam Mbak ya. Artinya saya juga sedikit banyak lihat di YouTube gitu gimana kondisi sampah dan itu nggak hanya di kita, di seluruh dunia juga problemnya sama gitu. Ya juga di negara maju terus yang di negara-negara lain dan apalagi yang belum ada awareness ke arah situ gitu masyarakatnya gitu. Kadang karena mungkin kita belum merasakan efek langsungnya dalam tanda kutip ya. Tapi kok saya rasa maksudnya lama-lama juga pasti kerasa itu. Kalau kita sedikit-sedikit apa istilahnya ya niteni lah ya. Kalau kita orang Jawa itu bahwa efeknya, sampah nanti jadi kayak gini, baliknya ke kita juga gitu. Kita belum mungkin sampah ini sumber air masih belum terganggu dalam tanda kutip ya. Karena pakai galon. Iya. Karena pakai air galon. Sebenarnya kan mereka kalau mau disadari kan itu sudah berubah. Tadinya bisa pakai sumur, sekarang harus mengeluarkan uang untuk beli air karena sudah merasa tidak nyaman ya menggunakan air minum dengan air tanahnya sendiri. Kalau boleh dibilang jujur-jujuran ketika disuruh milih ketika air tanahnya masih bagus mereka nggak mungkin kok beli galon. Kan itu pengeluaran tersendiri. Betul. Gitu loh. Nah, kenapa kemudian itu? Nah itu tadi Kak, kita bicara bahwa ya karena itu menjadi sebuah hal yang biasa, jadi kebiasaan, jadi biasa gitu. Jadi oh ya biasanya memang pakai galon ya sudah. Setiap bulan aku menganggarkan sekian gitu kan untuk galon gitu kan. Nah kemudian yang tadi udah biasa dengan jasa layanan ya setiap bulan aku mengeluarkan sekian kok untuk jasa layanan. Jadi menjadi sesuatu yang biasa gitu loh. Dan terbiasa itu pakai nyamannya sudah jadi seperti itu kan gitu. Kresek plastik kecil apapun gitu ya. Itu juga menjadi hal yang padahal kita sudah dapat titel negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia gitu. Tapi memang faktanya ya kalau kita lihat secara umum ya gampang banget ya Mbak ya. Kita pakai plastik. Saya kadang logikanya gini. Oke lah, kita pakai sampah plastik banyak dalam tanda kutip nggak apa-apa. Asal buangnya bener, itu gimana Mbak? Maksud saya, kita pakai sampah plastik terus di recycle atau ya udah kita hindarin aja pakai plastiknya. Logika itu gimana menurut Mbak Listi? Kalau aku ya, nggak tahu nanti kalau Listi. Kalau aku gini, kalau sebisa mungkin kita menjaga, maksudnya karena ya memang ada 3R yang sekarang sudah jadi 5R. Ya, 5R itu mulai dari rating dulu. Kemudian refuse. Nah, baru reduce, reuse, recycle. Tambah satu sebenarnya organic treatment. Nah, dari yang RR-an ini tadi sebenarnya kan itu benar-benar yang diharapkan bisa dilakukan oleh masyarakat. Dalam artian begini, rapel tidak kemudian serta-merta mendorong untuk semua orang membuat sampah, bukan. Maksudnya menjadi nyampah gitu, bukan. Tapi seandainya dengan terpaksa di rumahmu atau di kegiatanmu, di tempat usahamu itu ada sampah yang memang masih layak untuk dikembalikan ke industri daur ulang, ada rapel yang bisa membantu. Kan tidak kemudian tanda kutip, oh sudah ada rapel, silahkan mau nyampah sebanyak-banyaknya gitu kan, nanti bisa dirapelkan, yang kayak gitu juga. Mungkin itu gitu. Bisa jadi dalam tanda kutip moral hazard ya istilahnya. Mentang-mentang sudah ada yang menghandle ya sudahlah aku buang sampah itu juga saya jadi kepikiran
sampah ramah lingkungan itu loh, apa namanya, sampah plastik organik itu loh. Plastik yang bisa biodegradable ya, istilah biodegradable ya. Nah itu gimana Mbak? Saya tuh awal waktu mau cari-cari plastik yang bisa untuk take away gitu ya kan. Kayak gitu loh, saya kan wah menarik ini kayaknya solusi gitu kan. Terus tak lihat YouTube-nya, loh kok prosesinya juga susah. Di luar negeri juga bahkan untuk mengolah itu butuh treatment khusus gitu. Nah itu gimana Mbak kalau menurut Mbak Marta? Kalau aku sebenarnya kita mau bicara dari unsur apapun ketika itu masih menggunakan unsur plastik, ya kan? Dalam artian dia tidak 100% murni hanya kasafah, ya kan? Dia tetap ada unsur plastik yang masuk di situ. Nah, ketika dia justru kemudian anggapan orang kemudian oke, ini bisa kok diurai gitu kan? Kan sebenarnya lebih ke yang disembunyikan adalah fakta bahwa ketika dia terurai pun masih ada mikroplastik ya, istilahnya itu ya, jadi kecil-kecil gitu. Banget ya. Betul. Jadi tidak kemudian sama dengan bahwa aman gitu loh, bahwa menggunakan yang tadi yang dibilang biodegradable tadi adalah aman. Iya, saya juga pernah iseng ada sedotan dari bahan itu kan, tak tanam aja di tanah. Tapi mungkin hampir sebulan itu, tak tarik lagi ya masih utuh, nggak berubah gitu lah. Terus nggak sebulan ya makanya tidak dan mungkin juga prosesnya tidak sederhana itu ya, katakan butuh panas atau apa gitu yang sebenarnya di alam pun tidak tersedia si kondisi itu yang membuat dia bisa terurai gitu kan. Bakterinya bukan dipakai untuk itu ya kan. Bakterinya tetap ya yang sesuatu yang bersifat biologi gitu kan. Dan mungkin malah mendorong orang untuk itu tadi ya. Ini ramah lingkungan kok terus bilang. Itu tadi. Kan. Jadi benar Kak, maksudnya gini. Ketika bukan gaya hidupnya yang berubah, ya kan. Ya, kita ngomongnya gini aja deh. Ketika di Jogja atau di wilayah-wilayah yang ada layanan rapel, oke lah. Minimal masih ada rapel nih penyelamatnya kan gitu ya kan. Tapi kalau itu menjadi habit, kebiasaan, kalau dia kemudian berada di satu tempat yang tidak ada layanannya rapel, habit ini kan sudah menjadi sesuatu yang terus dilakukan. Nah, otomatis di situ dia akan nyampah banyak banget. Nah, jadi rapel ini lebih ke arah bahwa kami ingin mengedukasi masyarakat, ya, karena singkatannya udah kayak peduli lingkungan ya kan. Kami ingin mengedukasi masyarakat, tetapi kami juga memberikan solusi, gitu loh. Nah, kita mengedukasinya apa? Bahwa satu, kalau Anda memang harus punya sampah dan sampah Anda layak didaur ulang, di dalam aplikasi ada loh kan gitu kan, jenis-jenisnya apa aja. Karena memang ada beberapa yang pernah komplain, Kak kenapa sih ribet banget dipilahnya sampai segitu banyaknya. Sebenarnya kan tujuan kita bukan membuat ribet, tapi membuat masyarakat itu paham apa saja sih sebenarnya yang masih bisa kita kembalikan ke industri gitu loh. Nah, jadi memang jenisnya banyak sekali. Jangan sampai ya maaf kata, misalnya nih ada tempat yang bisa untuk jual sampah, tapi di sana yang dikondisikan hanya contoh kata kertas gitu kan. Kertas aja cuman apa? Dus gitu ya, karton ya Mbak ya biasanya. Kayak gitu. Sedangkan yang lain-lain sebenarnya ada industrinya, mereka nggak terima karena low value. Ya kan? Harga rendah. Atau mungkin mereka juga nggak ngerti linknya kan masuk ke situ. Jadi ya sudah. Nah, kita kan nggak mau yang seperti itu. Jadi kita mau tunjukin gitu loh bahwa kertas tuh ada macam-macam nih. Plastik tuh ada macam-macam nih tuh yang bisa dikembalikan gitu kan, logam juga gitu. Bahkan sampai ke minyak jelantah juga. Iya. Seperti itu. Jadi edukasinya adalah ketika Anda punya ini tadi di rumah gitu kan, setelah Anda berusaha untuk berpikir ulang sebelum apakah ini benar-benar akan jadi sampah apa tidak. Nah, ketika memang di rumah itu harus menjadi sampah, rapel akan bantu gitu. Nah, kalau yang harus berubah. Dari studinya Mbak Lisi tadi, kira-kira sebenarnya masyarakat kita seberapa siap Mbak ya? Maksudnya seberapa karena paham bahwa sampahnya tuh ya banyak gitu kan. Terus jenisnya ini terus apa ya? Mungkin mereka hanya sebatas karena ada pengen green tapi kadang nggak tahu harus gimana gitu. Mereka sudah punya background knowledge nggak sih sebenarnya Mbak teman-teman itu? Sebenarnya udah ada. Bahkan mereka tuh gini, ada kekecewaan dalam pelayanan
penjemput sampah langganan gitu. Jadi mereka tuh udah ada awareness untuk memilah, udah dipilah nih di tong sampah mereka, dikresek-kresekin gitu. Nah tapi mereka tuh kadang ada yang nggak ngerti ini diseluruhnya kemana kayak gitu. Kayak Mas tadi kalau ke bank sampah kan kayaknya di lingkunganku belum ada bank sampah, sedangkan untuk membuat bank sampah di lingkungan itu tuh yang mau bergerak siapa, PR itu juga kan di situ. Akhirnya mereka secara individu bersadar untuk memilah gitu. Terus sudah ditaruh ke tong sampah, ikut langganan. Nah, tapi di truknya dicampur lagi jadi satu. Itu mereka merasa siap. Tong sampah dulu kan suka ada tong sampah basah sama kering ya. Ini nyemplungnya sama. Itu dan buat apa itu tong sampahnya dipisah? Udah ada ya kesadarannya. Cuman ada kekecewaan sehingga mereka kayak kagul. Akhirnya ya udah sih. Ya udah sih besok ngapain saya milah kalau enggak ada. Akhirnya juga cuma disatuin kayak gitu. Iya. Dan mungkin kalau dari profilnya yang sekarang sudah pakai Rapel itu bisa brief nggak apa istilahnya, oh memang ada kecenderungan yang dengan segmen umur sekian sampai sekian dan latar belakang pendidikan sekian itu lebih banyak. Nah itu ada atunya nggak, mungkin ketemu apa ke garisnya atau gimana gitu nggak selama pengalaman di Rapel ini? Kalau dilihat dari usernya aplikasi ini sebenarnya mungkin karena kita ngomongnya pakai aplikasi kali ya. Nah, pemainnya itu lebih banyak memang teman-teman muda. Jadi anak-anak muda, kemudian keluarga muda gitu. Yang memang mereka nggak gaptek gitu kan. Mereka paham sering menggunakan aplikasi apa-apa gitu ya. Jadi mereka merasa ini menarik gitu loh, menarik. Nah, kalau untuk kalangan orang tua biasanya mereka sudah tergabung di bank sampah gitu kan. Nah, karena memang kita ngerti lah bank sampah ini lebih banyak memang ya mama gitu ya. Jadi yang konvensional lah gitu kan. Konvensional dan nggak repot dengan aplikasi. Iya, nggak repot dengan aplikasi gitu sih. Jadi kalau di aplikasi kita memang lebih banyak teman-teman muda gitu.